Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 2 SMK Metrika, kelas 11 SMK Metrika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali insyaallah pada kesempatan siang kali ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah, dan kitab-kitab Allah tersebut diwahyukan kepada nabi-nabi yang sudah kita sebutkan di minggu yang lalu, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan pada siang kali ini kita akan membahas tentang pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada nabi, kepada manusia. Jadi disampaikan wahyu yang diwahyukan kepada para nabi dan untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu kepada manusia sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 4 kitab yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang awal kemarin, atau tadi sudah saya sebutkan kembali. Maka Allah juga menyampaikan kepada kita tentang suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu berupa lembaran-lembaran yang juga berisi tentang peringatan-peringatan kepada manusia yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perbedaan antara suhuf dan kitab, yang pertama, wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ini suhuf. Terus yang kedua, sedangkan kitab, wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para rasul berbentuk sebuah kitab atau buku yang sudah kita jelaskan, yaitu ada 4 kitab, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan Al-Quran. Dan ini diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Adapun isi suhuf sangat simpel, sedangkan isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Adapun kitab Taurat sudah kita bahas di pembahasan yang pertama. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, dan kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Musa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Raja Fir'aun beserta pengikutnya yang ingkar, bahkan mengaku dirinya Tuhan, sehingga Allah mengutus Nabi Musa, yang mana sejarahnya Nabi Musa ini adalah salah satu anak pungut atau anak angkat dari si Fir'aun itu sendiri, yang akhirnya menjadi salah satu nabi yang diperintahkan untuk mendakwai ayah angkatnya. Dan selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab yang juga sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan untuk disampaikan juga kepada umatnya, yang berbentuk isinya adalah peringatan-peringatan, ancaman, dan juga isi diantaranya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kitab ini, maka mereka mendapatkan kenikmatan hidup ketika mereka telah tiada. Adapun yang selanjutnya ada kitab Injil, dan kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga untuk disampaikan kepada para pengikut-pengikutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan anak-anak sekalian, perlu dipahami, Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, Al-Quran ini diturunkan kepada beliau. Yaitu pertama kali diturunkan di Gua Hiro, dan disinilah Nabi SAW menerima wahyu tersebut dan untuk disampaikan kepada kaumnya pada saat itu. Dan yang kaum yang pertama yang menerima dari dakwah beliau adalah kaum kafir Quraisy, dan banyak di kalangan mereka yang akhirnya beriman, walaupun banyak di antara mereka yang menolak dakwah dari Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad berdakwah tidak kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi sekurangnya waktu turunnya Al-Quran ini kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro.
Ketika Nabi Muhammad SAW berkhalwat atau berdiam diri dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Baik anak-anak sekalian, untuk itu Pak Rahmat memberikan tugas kepada kalian, cari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 kalian tulis dan kalian hafalkan juga. Kalian tulis dengan artinya, beserta artinya, dan kalian hafalkan dan setor kepada Pak Rahmat waktu nanti ketika pembelajaran, ketika kita sudah bertatap muka, dan akan saya tagih tugas ini sampai sebagai salah satu tambahan nilai kalian di semester 1 di tahun ajaran 2020-2021 ini. Demikian anak sekalian pembahasan kita tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan yang kedua ini, yaitu pengertian kitab dan suhuf itu sendiri. Mudah-mudahan ini memberikan pengertian kepada kita semua dan kepada Anda semua dalam memahami atau meyakini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.